Nah, jadi Bapak-bapak tuh udah belajar soal berbagai hal ya, operasi dengan machine learning dan juga melakukan apa hal-hal yang standar seperti clustering ya. Kemarin UTS juga udah buat projectnya dan juga ada contoh-contoh prediction ya yang apa kita udah bahas di kuliah-kuliah yang lalu. Nah, prediction yang basically kita bahas itu kemarin adalah yang eh, bentuknya ini ya eh, pakai regression ya. Jadi eh, problem yang berusaha diselesaikan misalnya dengan data COVID ya adalah bagaimana mempredik misalnya angka tertentu yang terjadi setiap hari ya, misalnya angka kasus dengan parameter-parameter tertentu yang kita pasang sebagai prediktor atau angka kematian gitu ya. Nah, itu standar prediction yang secara problem kita sebutnya problem regression ya, karena alat yang paling sederhana kita bisa pakai linear regression itu apa taktik curve fitting gitu ya, kalau ada titik-titik data terus kita bisa coba cari kurva linear yang mana yang paling dekat mendekati fungsi dari titik-titik datanya, atau pakai random forest ya, kita juga udah lihat di beberapa kuliah yang lalu. Basically itu decision tree yang bukan cuma satu ya, tapi kayak hutan banyak. Lalu decision tree-nya masing-masing bisa dipakai sebagai regresor sehingga bisa memperkirakan kalau dia ambil decision iya tidak gitu ya, turun ke dalam pohonnya, terus dia bisa nebak ya berapa itu angka yang kita predik itu ya, baik angka kasus maupun angka kematian gitu. Dan kalau pohonnya banyak membentuk hutan, nanti tebakannya cenderung meningkat ya akurasinya. Nah, itu problem-problem regression ya. Nah, tapi malam ini kita tuh mau lihat problem yang disebut classification ya. Jadi kalau classification itu misalnya data COVID-nya kita lakukan proses mengklasifikasi yang seperti ini. Misalnya ya, kalau kita anggap kasus COVID itu yang paling menentukan ya adalah bagaimana setiap negara itu bereaksi, terutama di dalam puncak-puncak kasus ya yang menjadi ciri khas ya di dalam pandemi COVID ini. Misalnya puncak kasus yang terjadi adalah tahun baru ya, antara 2020 ke 2021 ya, karena itu winter di Eropa dan banyak negara, terus tiba-tiba melonjak ya kasusnya, variannya mungkin waktu itu masih varian Alpha ya. Lalu puncak berikutnya yang merupakan ciri khas di mana meledak di mana-mana ya kasus pandemi itu adalah waktu varian Delta, yaitu sekitar Juli Agustus tahun 2021. Ya, lalu kalau ya kita bentuk ya problem prediksi COVID-nya seperti ini misalnya ya. Kalau kita ambil semua parameter-parameter penting ya yang kita rasa bisa untuk meramalkan, misalnya tingkat vaksinasi per hari, stringency index ya buat apa kekerasan lockdown, lalu juga angka kasus, terus angka kematian ya, mungkin ada lagi yang lain, jumlah populasi begitu ya. Nah, lalu kita ambil angka-angka itu ya, terus kita membuat klasifikasi. Ya, misalnya ya, hari ini itu ada mungkin berapa puluh negara yang total angka kematiannya total ya secara keseluruhan selama pandemi ini di atas 50.000 jiwa kematian ya. Nah, terus kita bisa predik nggak dengan kelakuan negara-negara itu ya, oh waktu dia lagi gelombang alfa dan waktu lagi gelombang delta, angka-angka parameternya seperti apa, terus kita bisa tebak dia tuh bakal di atas 50.000 angka kematiannya atau di bawah 50.000 gitu misalnya. Ya, jadi kita pasang satu batas, kita mau coba klasifikasiin semua negara di dunia itu, kalau korbannya di atas 50.000, kita anggap dia negara jenis tertentu yang parah. Kalau korbannya di bawah 50.000, dia masih oke gitu ya, misalnya ya. Lalu kita pikir prediktor-prediktor apa, terus kita buat mesin learning kita sehingga menjadi model untuk memprediksi. Oh, kalau negara itu kelakuannya seperti itu pada saat gelombang alfa atau gelombang delta,
dia nanti angka kematiannya di bawah 50.000 atau di atas 50.000 gitu ya. Atau kita pilih batas yang lain ya, 100.000 gitu misalnya ya. Indonesia sih di atas 100.000 jiwa ya korbannya sudah ya. Jadi termasuk yang cukup besar, terutama karena populasi kita besar ya. Nah, tapi itu problem klasifikasi itu seperti itu. Ya, kita mau klasifikasikan negara mana yang jadi korban parah ya secara total, angka yang kita pakai angka kematian ya. Bisa juga angka kasus sih. Tergantung ya kita definisiin problemnya gimana, tapi hasilnya tuh yes no. Ya, apakah negara ini nanti memang angka kematiannya tinggi atau angka kasusnya tinggi atau angka kematiannya rendah atau kasusnya rendah. Ya jadi cuman yes dan no gitu ya. Sehingga kita kalau dikasih data sekian ratus negara di dunia 200 terus kita bisa dengan parameter-parameter tertentu predik oh ini negara yes nih parah korban jiwanya ya atau ini negara no gitu misalnya ya. Nah, jadi itu problemnya gitu. Kalau problem klasifikasi. Ya kalau Bapak-bapak baca skripsinya atau itu ya ada film video singkat Pak Gary Chandra itu nerangin skripsinya ya. Problem prediksinya dia tuh basically jenis yang seperti itu ya, classification ya. Dia berusaha meramalkan apakah seorang mahasiswa UPH itu setelah tahun pertama IPK-nya di atas 2 atau di bawah 2. Kalau di bawah 2 dia cenderung mau DO gitu ya, dari semua data-data waktu dia apply ke UPH ya, nilai raportnya waktu di SMA, dari sekolah mana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi problem klasifikasi Gary Chandra itu seperti itu ya, yes atau no, di atas 2 IPK-nya setelah 1 tahun atau di bawah 2 ya. Jadi dia berusaha mendeteksi yang di bawah 2 ya, karena itu yang terancam DO ya. Jadi problemnya bisa banyak, tapi cara berpikirnya gitu, kita mau tahu ini yes atau no begitu ya dengan berbagai parameter. Nah, jadi malam ini kita diskusiin problem itu ya, problem klasifikasi itu ya. Ini ada dari bukunya Foster ya, chapter 7 ya soal decision analytic thinking. Jadi problemnya adalah kalau kita punya klasifikator seperti itu ya, kita tuh harus bisa menilai ya klasifikator itu seberapa bagus melakukan fungsinya ya. Dan basically Bapak-bapak ya nanti kalau berusaha ngerjain proyek yang semacam itu ya ada 2 jenis lah klasifikator yang umum ya. Yang pertama itu logistic regression ya. Jadi kalau yang kemarin buat ngeramal naik turunnya jumlah kasus atau jumlah kematian itu pakai linear regression. Kalau kita cuma berusaha tentuin yes atau no, kita pakai logistic regression namanya gitu ya. Lalu yang kedua random forest ya. Nah, random forest itu agak natural ya untuk berpikir yes no karena sebenarnya isinya decision tree. Ya decision tree yes no yes no yes no nanti turun ke ke daun-daun yang paling bawah gitu ya. Nanti dia bisa ketemu yes atau no gitu ya ujungnya begitu ya. Nah, jadi kita bisa dengan cukup intuitif berpikir random forest memang bisa ya untuk classification. Lalu kalau linear regression itu untuk nerka angka, tapi kalau untuk nerka yes no kita modifikasi namanya logistic regression. Nah, problem yang kita diskusin malam ini adalah kalau kita punya ya klasifikator itu kita menilai dia bagus atau jelek itu gimana gitu ya. Nah, untuk membangun klasifikatornya saya serahkan ke Bapak-bapak ya untuk belajar sendiri ya. Kalau Bapak berhasil ngerjain project yang itu tanpa dicontohin codingnya ya, mungkin nilainya lebih tinggi sih ya. Tapi itu problem basic juga ya klasifikator itu. Jadi gampang nemuin manualnya atau cara melakukan logistic regression atau random forest untuk problem classification itu cukup gampang di internet ya. Saya biarkan Bapak-bapak belajar sendiri ya tanpa saya contohin. Tapi contoh-contoh yang untuk linear regression dan random forest itu kan Bapak-bapak bisa lihat ya coding standar gimana caranya berbicara pakai Python itu udah ada. Mestinya itu cukup ya untuk belajar sendiri sesuatu teknik lain lebih jauh ya. Nah, jadi secara teori gimana sih kalau kita menilai seberapa bagus ini ya sebuah model untuk decision making gitu ya. Itu biasanya angka yang paling standar akurasi. Ya, tapi akurasi ini tricky nih, punya problem gitu ya. Akurasi itu kalau kita definisiin ya berapa banyak jumlah yang decision yang benar ya.
Kalau kita terka ya, anak itu DO atau enggak, atau negara itu COVID-nya parah atau enggak gitu ya. Seberapa banyak yang benar terkaannya dibanding dengan jumlah terkaan. Ya, jadi ini ya kalau 90% berarti kalau kita terka 100 kali, 90 kali kita benar gitu ya, 10 kali kita salah gitu ya. Ini akurasi itu seperti itu ya. Jadi 1 kurang error rate. Ini disukai ya, karena ini secara intuitif cukup umum ya. Kalau kita punya klasifikator ya kita tanya ya, berapa sih akurasinya ya? Kalau di bawah 50 mah itu lebih lebih buruk daripada ngelempar koin ya. 50 itu udah seperti nggak pakai apa-apa itu. Itu percuma ya artificial intelligence ya kalau kalau angka apa akurasinya 50%. Jadi kita mau paling dikit di atas 50% ya. Eh, ada teman saya barusan lulus S2, dia ngerjain mesin learning yang sangat kompleks, ensemble banyak sekali untuk nerka saham ya. Rata-rata mesin learningnya dia cuma 51%, 54% gitu ya. Pas digabung jadi random forest mungkin lebih bagus sedikit gitu ya, tapi nerka saham basically kayaknya sih nggak bisa gitu ya. Tapi ya dia lulus tesis ya dengan apa project yang semacam itu. Nah, jadi secara umum kita ingin tahu akurasi ya. Nah, tapi problemnya ini si Foster langsung bilang nih, ya. Biasanya kalau kita mau apa bikin apa machine learning model untuk klasifikasi ya, biasanya yang kita mau tebak kelompoknya itu nggak imbang, ya unbalance ya. Misalnya si Gary Chandra ya waktu berusaha nebak berapa banyak porsi atau siapa yang bakal DO atau nggak DO gitu ya. Nah itu porsi mahasiswa yang IPK-nya di bawah 2 di UPH itu di bawah 10%. Jadi kan nggak imbang tuh. Ya nanti dari datanya aja ya, kalaupun datanya ada ribuan dan lain sebagainya dari satu angkatan ya, nanti 90% IPK-nya di atas 2 ya, cuman sekitar 10% kurang yang IPK-nya di bawah 2 ya, jadi nggak imbang. Jadi nanti kalau datanya buat training ya, machine learning-nya itu akan ditrain dengan data yang sangat nggak imbang ya. Masalahnya dengan data yang nggak imbang itu apa ya? Masalahnya adalah kalau kita nebak yang lebih sering keluar aja ya, misalnya ini ya ada data apa fenomena itu nggak imbang, rasionya 999 banding 1. Kita berusaha ketemuin yang satu ini ya, misalnya ya. Karena biasanya apa berusaha memfilter nemuin yang lebih sedikit itu lebih penting ya daripada tutup mata terus apa nebak aja tahu-tahu akurat gitu ya. Nah, tapi kalau rasionya kayak gini ya 999 banding 1, kita nebak aja kelompok yang lebih besar ya, akurasi kita itu udah 99,9%. Gitu karena itu yang memang bakal sering keluar gitu ya. Jadi kalaupun kita misalnya tanya ya, klasifikator kamu berapa akurasinya? Terus 99% ya. Percuma angka itu ya kalau fenomena yang kita tebak itu memang datanya nggak imbang ya, dan nggak imbangnya sedemikian rupa sehingga ya tinggi sekali memang akurasinya. Tapi itu nggak berarti mesinnya jalannya bagus ya, karena memang fenomenanya sendiri unbalance gitu ya. Nah jadi kita perlu kriteria lain ya, apa akurasi itu nggak terlalu baik ya, ada problem semacam itu ya kalau fenomena unbalance. Dan Foster itu bilang ya biasanya kalau kita mau nebak sesuatu ya pakai mesin ya, artinya nggak apa bodoh-bodohan gitu kita bisa tebak, maka kita mau nebak yang lebih jarang ya. Jadi kebanyakan fenomena yang cukup berarti yang ingin kita tebak biasanya memang unbalance ya. Jadi kita harus bisa punya kriteria yang lain ya untuk menilai seberapa bagus ya. Nah di buku yang Geron ya, yang satu lagi itu ada kriteria-kriteria lain yang dibahas yang lebih detail yang bisa menolong kita. Nah ini di chapter 3 ya. Chapter 3 ini judulnya classification. Ya jadi ini problem kita nih ya. Dan apa problem classification yang cukup umum ya adalah misalnya ngenalin tulisan tangan ini ya. Ini contohnya nih. Enak karena ada visualisasinya nih yang dicontohkan di buku Geron ini ya. Lalu biasanya menilai satu apa derajat kebaikan satu klasifikator ya itu pakai sesuatu yang disebut confusion matrix ya, matriks bingung ya, kalau kita terjemahin ya confusion matrix ini matriks bingung. Nah tapi matriks bingung ini isinya ya adalah
ada true positif ya. Biasanya kadang di buku-buku lain true positif itu di kiri atas ya, tapi ini dibalik nih, true positifnya ada di kanan bawah ya. Terus ada false positif, ada true negatif, dan ada false negatif. Ya, jadi kita selalu punya 4 jenis ini. Begitu kita terka ya, ada terkaan yang sebenarnya dia negatif, kita pikir positif, gitu ya. Itu jadi false positif ya, karena negatif kita pikir positif. Tapi juga ada false negatif. Tapi ada yang kita terka ternyata betul ya, kita terka positif ternyata beneran positif, kita terka negatif ternyata beneran negatif ya. Misalnya yang kita pengen terka ini angka 5. Ya, maka false negatifnya ada jenis-jenis 5 yang kita nggak kenali gitu ya, ini false negatifnya. Tapi ada false positifnya ini yang harusnya 6 kita sangka dia 5 gitu ya, ini false positif gitu ya. Sisanya angka-angka yang lain adalah true negatif nih yang kita kenali bahwa dia bukan 5 gitu ya. Jadi ini ilustrasinya menyenangkan ya, kita lihat gambar angka-angkanya kita jadi rada tahu ya apa yang dibicarakan gitu ya. Nah, jadi dari hasil ini biasanya kalau kita bangun model-modelnya ya di Python gitu ya, terus kita bisa tampilkan confusion matrixnya ini. Terus kita bisa lihat ya angka-angka ini dalam persentase ya, sehingga kita bisa menilai ya seberapa bagus sebenarnya machine learning kita itu. Nah, ini angka-angkanya ya yang jadi concern kita ya. Yang pertama kita sebut precision ya. Precision ini adalah true positif dibagi dengan true positif tambah false positif. Jadi ini seberapa positif yang kita bisa tebak dibanding sama semua positif yang ada. Jadi kalau dilihat di gambar confusion matrixnya ini, precision itu ke arah situ. Ya, berapa porsi true positif ini dibandingkan total positif yang ada. Ya. Lalu ada yang kedua recall. Recall ini ke arah sini nih. Ya, jadi berapa banyak true positifnya dibanding dengan false negatifnya juga gitu ya. Artinya ada yang positif tapi kita gagal mengenali. Ya, jadi TP dibagi FN tambah TP. Gitu ya, itu recall. Ya, jadi recall ini kata lain yang sering dipakai ini sensitivity. Ya, jadi kalau misalnya Bapak-bapak berpikir tentang tes antigen gitu ya. Terus ada pembicaraan tes antigen itu sensitivitasnya berapa sih? Gitu ya. Oh, sensitivitasnya tinggi gitu ya. Berarti angka ini nih yang dibicara ini, recall. Karena berarti kalau sensitivitasnya tinggi 90% artinya kalau dia positif, dia beneran positif nih. Karena yang positif dia gagal kenali ya, itu false negatif, itu kecil. Gitu ya. Nah, biasanya sensitivitas alat-alat tes itu dibuatnya tinggi gitu ya, karena jadi kalau di tes antigen walaupun antigen itu lebih rendah ya akurasinya dibandingkan PCR gitu ya, tapi kalau antigen aja udah positif, terus kalau dieskalasi PCR biasanya positif juga gitu ya, karena tetap alat-alat tes itu pinginnya sensitivitasnya tinggi gitu ya, tapi dia bisa cenderung ada penyakit yang lainnya nggak ya, yaitu misalnya precisionnya rendah gitu ya, karena kadar false positifnya ini tinggi juga gitu ya, bisa gitu ya. Nah, jadi antara precision sama recall ini itu tuh kita seringnya nggak bisa ini ya optimasi dua-duanya, maunya dua-duanya tinggi ya. Jadi kurvanya ya kalau di gambar ya ini di bukunya Geron ini gambarnya kayak gini nih ya, precision and recall versus threshold. Ya, jadi kita kalau punya klasifikator ya, kita tuh punya threshold ya. Misalnya si Gary Chandra itu bilang apakah mahasiswa itu berhasil atau gagal dengan thresholdnya kalau IPK-nya 2 ya, di atas 2 atau di bawah 2 ya. Atau kalau Bapak-bapak ngerjain classification problem untuk COVID ya, misalnya angka kematian berapa yang dianggap parah ya, di atas 50.000 atau di bawah 50.000. Jadi kita punya threshold ini. Ya kapan ya kita anggap dia yes atau no gitu ya. Dan threshold ini bisa kita geser gitu ya kalau kita mau ya kan. Kita anggap misalnya IPK yang penting itu berapa ya, kalau bukan 2,0 misalnya 3,0 gitu ya. Misalnya kalau kita pakai threshold itu berarti kita membedakan mahasiswa yang cenderung excellent ya, yang IPK-nya di atas 3,0 dengan mahasiswa yang biasa aja atau DO ya yang di bawah 3,0 gitu ya. Jadi ini thresholdnya bisa kita geser-geser. Nah, masalahnya adalah
Kalau thresholdnya kita geser ke kanan ya, memang precisionnya jadi tinggi. Ya artinya bisa nih kita paksain mau precisionnya 90% ya, artinya true positif dibanding ada kandungan false positifnya kita jadi bagus banget. Tapi recall-nya jatuh gitu ya, dan kita tuh perlu pilih yang mana yang komprominya ya. Kita nggak mau presisinya tinggi tapi recall-nya terlampau buruk ya, atau recall-nya bagus ya. Kalau kita ke kiri ini recall-nya bisa tinggi banget tapi presisinya buruk gitu ya, karena nanti kita makan ya akibat dari false positif atau false negatifnya itu. Kita nggak mau false positif atau false negatifnya itu gede-gede gitu ya. Nah tentu kita bisa atur sih yang mana yang kita bisa lebih korbankan ya. Misalnya kalau kita mikirnya tes antigen gitu ya, eh, lebih bahaya mana ya, orang itu cenderung apa, false positifnya yang tinggi atau false negatifnya yang tinggi gitu ya. Jadi kalau orang sakit dipikir sehat ya, kan kita mau mendeteksi yang sakit ya. Berarti kalau sakit tuh dia true begitu ya. Nah, dia positif itu ya. Nah, kalau dia positif tapi dipikir negatif itu bahaya. Bahaya banget ya, karena nanti dia berkeliaran terus dia nularin yang lain-lain ya. Tapi kalau sebaliknya bahayanya lebih kurang ya. Kalau dia negatif terus dia dipikir apa positif, mungkin lebih nggak bahaya gitu ya. Jadi kita bisa atur itu ya. Mau geser thresholdnya ke arah yang lebih nggak bahaya gitu misalnya ya. Walaupun tes antigen itu yang karena nggak semahal PCR tetap punya limitasi ya. Memang nggak bisa ya akurasinya setinggi itu gitu ya. Jadi ya biasanya sih rata-rata 70% lah bilangnya gitu ya, akurasi itu gitu ya. Jadi tetap ada false positif atau false negatif yang kita harus makan akibatnya ya. Tapi ya itu ya, kalau dites positif sama antigen biasanya di PCR positif juga. Jadi kalau udah kena antigen positif ya asumsinya eh, kamu positif gitu ya, dan harus berusaha isoman ya supaya nggak membahayakan orang lain gitu. Nah, terus ya ini kan kalau lihat kurva yang kayak gini ini kan agak repot ya. Jadi apa, ada dua angka yang dinamis yang bergerak terus kita berusaha cari komprominya ya. Tapi kan seperti segala macam bentuk apa kompromi teknikal seringnya memang seperti itu ya. Tapi kan kita pingin kalau punya satu angka aja ya yang bagus gitu ya. Eh, Kayak itu kan akurasi kan jadi satu angka ya. Akurasi kamu berapa persen? Cuman kan akurasi tadi problematis ya, sehingga kita harus dua angka ini ya, precision sama recall gitu ya. Nah, tapi ada versi di mana precision sama recall itu digabung. Sebentar, mana ya? Di buku Geron ini ada juga sih. Sebentar. Precision recall trade-off. Ya, biasanya namanya F1 ya. Nama apa parameternya ya. Jadi sekalian efek dari recall sama presisinya dilihat sekaligus gitu. Oh mungkin di buku satunya sih. Ya nggak apa-apa. Itu kalau bapak-bapak udah nangkep permasalahan precision lawan recall itu selalu kompromi ya. Nanti cari parameter satunya itu cukup mudah sih ya. Dan di Python nanti bisa juga dengan mudah dihitung ya supaya kita bisa lihat kompromi antara apa precision sama recall itu dengan cukup mudah. Nah, ini saya pengen lanjut ke konsep yang berikutnya ya. Ini ROC curve ya. Ini cara melihat lain ya yang lebih lebih kompleks ya, dan menunjukkan suatu klasifikator itu baik atau nggak baik ya dengan cara yang karena lebih kompleks ya, lebih lebih ini juga ya, menangkap klasifikatornya dengan lebih baik ya. ROC ini singkatan receiver operating karakteristik ya. Jadi karakteristik klasifikatornya ya. Nah, ini juga tools yang cukup umum ya untuk menilai derajat kebaikan satu binary classifiers ya. Jadi klasifikator yang biner ya, yang cuma true atau false begitu ya. Nah, ini juga sangat mirip katanya dengan precision recall curve. Tetapi daripada apa ngeplot precision versus recall, oh kita bisa plot precision versus recall kayak gini sih. Ya, ini precisionnya tinggi, terus kalau makin ke kanan apa recallnya jatuh, bisa bisa begitu ya kita plot.
daripada ngeplot terhadap threshold gitu ya. Tapi kalau ngeplot terhadap threshold, kita lihat nih kalau thresholdnya geser-geser, precision sama recall-nya itu naik turun dan terjadi kompromi ya. Kalau di sini mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau kita gabung di ROC ini ya, maka kita ngeplot true positive rate ya. Ini nama lain lagi untuk recall ya, selain sensitivity, sama false positive rate. Ya, nah dan misalnya ya kalau kita gambarkan ya ROC, kurva ROC itu seperti ini ya. Ini tipikal kurva ROC ya. Kalau true positive rate-nya dan false positive rate ini imbang ya, artinya mesinnya nggak guna gitu ya. Ini garisnya yang ini. Jadi ini kayak nggak pakai mesin, nggak pakai artificial intelligence sama sekali ya. Ini nebak-nebak blow on ini di sini ya. Nah tapi kalau kita lebih bagus daripada nebak random kayak gini ya, maka kurva kita itu cenderung ke kiri atas ini. Ya jadi kurvanya makin ke atas ya. Artinya kalau kita pingin true positive rate-nya tinggi ya, false positive rate-nya bisa kita jaga supaya nggak terlalu tinggi. Ya karena kalau kita paksa supaya tinggi banget mendekati 1, nanti false positive rate-nya naik juga. Ya lama-lama ujungnya jadi 1 juga gitu ya. Dan kita nggak mau yang kayak gitu ya. Kita mau ada di angka tertentu yang jauh dari garis ini ya. Jadi biasanya ujung kiri atas gitu ya. Karena artinya ini adalah tempat di mana true positive rate-nya setinggi-tingginya, tapi false positive rate-nya masih cukup rendah gitu ya. Nah ini kalau kurva ROC-nya kayak gini ya, melengkung jauh meninggalkan garis diagonalnya ini cukup bagus mesinnya nih, karena kita bisa pilih ya titiknya tertentu ini yang rada jauh. Ya kalau kurva kita deket sama garis ini berarti ya cenderung klasifikatornya jelek ya, karena deket sama nebak-nebak blow on gitu misalnya ya. Berarti ya either machine learning-nya itu nggak dapat data training yang cukup baik ya, jadi dia tetap rada blow on ya waktu dites sama tes datanya ya, atau memang salah kali ya ininya ya, modelnya begitu ya. Nah jadi dengan melihat kurva yang semacam ini kita dengan cepat bisa tahu seberapa bagus ya klasifikator kita itu. Nah, jadi kalau Bapak-bapak nanti bikin projectnya ya, bikin klasifikator ya, daripada misalnya bikin mesin regresi ya kayak contoh-contoh yang lalu itu ya, maka Bapak-bapak akan berusaha tampilin juga confusion matrixnya ya, karena pingin lihat seberapa banyak juga false positif sama false negatifnya gitu ya. Terus Bapak-bapak ingin lihat angka precision, ingin lihat angka recall, dan bisa juga ngeplot kurva ROC-nya itu ya, sehingga kita bisa tahu klasifikator yang di train ya pakai data yang ada itu seberapa bagus gitu ya. Bisa aja Bapak-bapak milih logika buat klasifikatornya kurang bagus ya. Misalnya ya, ini kan saya nggak nyobain ya, jadi belum tahu juga ya, tapi dalam terkaan saya bahwa kalau kita milih parameter-parameter pada saat gelombang alfa puncak itu akhir tahun 2020 dan gelombang delta puncak sekitar Juli sama Agustus, maka kita bisa cukup punya data yang melatih machine learning kita, klasifikator kita untuk bisa nebak dengan cukup baik negara mana yang jadi parah dan negara mana yang enggak. Ya karena 2 titik waktu itu tuh kritis ya, krusial ya untuk negara itu gimana reaksinya ya waktu menghadapi gelombang alfa sama gelombang delta ya. Kalau mau ditambah lagi mungkin gelombang omikron gitu ya, tapi ini gelombang omikron masih jalan terus kita nggak terlalu tahu juga ya gimana cara menghadapinya ya. Cuman ya segala hal yang kita tahu itu aja ya, prokes, vaksin, booster ya, jaga mobilitas masih ya, social distancing sebisanya ya. Pemerintah juga masih PPKM ya, di beberapa kota masih PPKM level 3 ya, terutama di Jawa Tengah dan sebagainya. Mudah-mudahan sih angkanya terus turun ya secara stabil, sehingga nanti kalau mudik lebaran nggak lantas meledak lagi begitu ya. Nah tapi basically kita kurang tahu ya, jadi boleh aja coba pakai gejala parameter waktu gelombang alfa dan gelombang delta dulu, karena itu jelas ya.
Lalu angka kematian total atau angka kasus total yang terjadi sekarang juga ada dan jelas. Ya, jadi bisa di set thresholdnya untuk klasifikator ya. Dia termasuk parah atau enggak dari sisi angka kematian dan angka kasus gitu ya. Terus mesin learningnya habis dilatih pakai data ya. Jadi data seluruh negara yang ada itu biasanya dibagi kan 80-20, 80% buat training. Nanti pas nebak 20%, confusion matrixnya kayak apa? Precisionnya kayak apa? Recallnya kayak apa ya? Terus ROC-nya kayak apa gitu ya? Terus nanti bapak-bapak bisa bilang ya, oh klasifikator saya cukup oke gitu ya, karena precisionnya mungkin di atas 70% atau apa gitu ya. Kalau dapetin 70% itu udah cukup baik ya untuk fenomena-fenomena yang sulit. Dapetin di atas 50% aja susah ya. Jadi lebih susah daripada apa, nebak-nebak blow on aja udah ini ya, udah dekat apa sama pakai machine learning ya. Di machine learningnya cenderung nggak guna gitu. Ya mungkin segitu ya, sedikit konsep supaya kalau bangun klasifikator bisa tahu juga ya bagaimana menilai derajat kebaikannya. Ada komentar, pertanyaan? Ini aja sih Pak, apa kayak memastikan lagi. Jadi kalau misalnya kita nentuin parah atau enggak parahnya, jadi tentuin pakai threshold aja ya Pak. Jadi tadi kan angka kematiannya misalnya 200.000, kalau misalnya di atas 150.000 parah gitu. Jadi consider negara itu parah kalau 200.000 gitu ya. Iya Pak, cuman kalau nentuin threshold itu lihat-lihat juga kali ya angka-angka itu sekarang berkisarnya di mana ya, karena dengan mudah kan datanya bisa kelihatannya. Ini coba saya kasih lihat ya. Ini dari Worldometer ya. Misalnya kalau kita bilang bahwa yang matters kan angka kematian ya, kita bisa sort nih angka kematian. Yang paling parah Amerika ya, 1 juta lebih. Ya tapi Indonesia tuh nomor 9 paling parah, 155.000. Ya jadi kalau Bapak-bapak mau set threshold ya, berapa sih yang dianggap parah gitu ya. Terus Bapak-bapak mau nangkep misalnya eh, apa ya belasan negara lah ya. Nah, belasan negara dari 200 negara itu juga jomplang ya, nggak balance ya. Jadi kalau Bapak set thresholdnya 100.000 ya, ini sampai negara ke-18, South Africa nih masih masuk di atas 100.000. Tapi kalau mau agak balance ya, misalnya masa dari 200 negara cuman apa nebak 18 negara susah amat ya, kayak nebak jarum di tengah jerami gitu ya. Misalnya kalau Bapak set 50.000 ya, maka sampai negara ke-22 nih. Ya, Chile masih masuk parah gitu ya. Kalau misalnya Malaysia mau dimasukin ya, maka thresholdnya mungkin dipilih 30.000 gitu ya. 30.000 baru dianggap parah. Karena ini ada total ada berapa negara nih? Sekitar 200-an ya. 200-an negara dan ada yang kecil-kecil banget jumlah apa meninggalnya di bawah 100 nih 38 misalnya Burundi. Tapi ini negara dengan populasi sangat kecil, mungkin kalau negara kecil banget juga dia apa ini ya apa relasi politiknya dan apa mobilitas penduduknya dengan negara lain nggak se apa sibuk negara besar ya. Jadi kalau mau agak luas ya ini klasifikatornya mungkin perlu pilih-pilih parameter juga dengan cukup hati-hati ya. Misalnya jumlah populasi itu harus masuk kali ya. Karena itu tampaknya parameter yang sangat penting sekali ya untuk nentuin yang di atas-atas ini semua adalah yang jumlah populasinya besar-besar ya. USA ini kan apa 5 besar dunia ya, India ya, terus Indonesia ya, kita karena itu ya, karena jumlah populasi yang besar kita jadi berat juga gitu ya, karena mau vaksin berat, mau booster berat, mau apa lockdown berat juga gitu ya. Ini jadi kan negara-negara besar cenderung ada di atas ya, terus sisanya negara-negara selebor ya, Brasil gitu misalnya ya, Rusia ini juga ya. Eh, Ya UK mau dibilang selebor susah juga ya. Awalnya selebor tapi lama-lama jadi cukup jagoan ya, karena ada AstraZeneca dari Oxford ya, terus lockdownnya makin pinter gitu ya. Jadi ya tinggal pilih-pilih sih. Harus liatin angka-angka ini juga ya, thresholdnya mau di mana ya. Karena kalau kalau nggak diperhatiin nanti klasifikatornya terlampau buruk kali ya. Nah tapi bapak-bapak tuh ya mungkin sih ngeramalin COVID tetap susah ya. Jadi
nggak usah berambisi bikin mesin yang bisa akurasinya 90% atau apa ya. Eh, Mungkin kalau 70% aja atau 60% udah dia anggap cukup berhasil karena di atas 50% tebak-tebak blow on ya kan. Gitu ya. Jadi udah kerja ya mesin learningnya. Seakurat apa, sebagus apa precisionnya dan lain sebagainya ya itu kan selalu bisa kita perdebatkan ya. Yang penting Bapak-bapak itu latihan ngelatih mesin learningnya sehingga bisa jadi classifier. Lalu juga memperlihatkan ya seberapa bagus kerja classifiernya itu gitu. Ya. Ya sih Pak. Artinya mungkin apa thresholdnya mungkin nggak bisa di set di suatu nilai ya Pak. Jadi maksudnya thresholdnya itu kalau misalnya kita pakai rumus gitu Pak, jadi apa dari jumlah populasi kita tentuin parahnya mungkin dari jumlah populasi ya dikasih rumus berapa gitu nggak boleh lewat dari segitu gitu mungkin itu bisa nggak ya Pak kayak gitu ya? Bisa. Jadi rasio terhadap populasi total ya. Gitu misalnya. Nanti Indonesia tuh bagus banget karena populasi kita tuh gede banget ya. Di Worldometer Corona kayaknya juga ada kali ya rasionya ya. Jadi bukan angka absolutnya melainkan rasionya. Ada sih ini misalnya total case per 1 million population ya sebelah kanan. Ada juga death per 1 million population ya. Kalau kita urut ya misalnya death per 1 million gitu ya. Indonesia tuh cukup baik ya. Karena kan populasi kita gede, terus populasinya jadi pembagi gitu ya. Oh ini negara kemana? Mana nih Indonesia? Langsung nggak kelihatan. Jauh kita ya. Coba di search. Nomor berapa tuh Indonesia ya bentar. Oh, berarti bisa pakai data yang ini ya Pak ya? Ini bisa di-download juga nggak Pak ya datanya ya Pak ya? Ini basically datanya sama Pak, sama yang dari GitHub itu. Jadi yang ini kan cuma melakukan visualisasi terhadap data yang sama itu Pak. Nah ini urutan 124 tuh Indonesia. Ini cuma dibuat tabel terus divisualisasinya kan tabel data tertentu aja padahal datanya kan banyak ya. Ya jadi bisa tuh untuk menunjukkan ya bahwa ya di dalam sisi itu Indonesia tuh bagus ya. Di bawah 100 gitu misalnya. Ya boleh ya. Tinggal kan itu sebenarnya gimana kita definisiin problemnya ya. Kita mau klasifikasiin apa. Kayak problemnya Gary Chandra itu ya. Dia bisa bangun machine learning-nya itu untuk detect mahasiswa yang mau DO ya, basically yang IPK-nya di bawah 2 atau dia mau detect mahasiswa yang excellent ya, yang IPK-nya di atas 3 gitu misalnya ya. Terus kalau dia pakai random forest karena random forest itu pola berpikirnya decision tree gitu ya. Itu kita bisa lihat juga faktor apa yang paling menentukan gitu ya. Karena decision tree itu kan pokoknya dia belah dua dulu gitu ya. Pakai faktor tertentu. Terus habis itu dia belah lagi karena berusaha makin detail terus dia belah lagi ya. Nah, misalnya di dalam percobaan Gary Chandra itu dia menemukan ya angka matematika dan angka bahasa Inggris di SMA itu ternyata bisa meramalkan ya akurasinya 64%-an gitu ya. Apakah mahasiswa itu DO atau enggak dan mahasiswa itu excellent atau enggak gitu ya misalnya ya. Jadi ya kalau kita mau katakanlah mengukur prestasi seseorang dengan sangat kasar ya, tapi cuma punya beberapa parameter ya tes bahasa Inggris aja ya. Karena mungkin kalau dia bahasa Inggrisnya bagus, dia bisa baca banyak buku ya, terus ilmunya ya dia bisa kejar sendiri ya. Terus kalau matematikanya bagus, dia bisa paham berbagai fenomena yang secara intuitif nggak bisa dipahami kecuali matematikanya dia paham gitu ya. Terus kalau dia bisa matematika, bisa bahasa Inggris bagus, hampir semua kebanyakan problem dia bisa pecahin dengan cukup baik ya. Itu tampaknya sih hasil analisis dari machine learning-nya dia cukup masuk akal kalau ujungnya kayak gitu ya. Nah nanti Bapak-bapak kalau analisis data COVID tuh siapa tahu ya juga bisa menemukan insights itu juga ya sebenarnya dari seluruh fenomena yang menghantui dunia di dalam 2 tahun lebih belakangan ini sebenarnya faktor apa yang paling penting dan lain sebagainya. Tapi begitu Bapak-bapak mulai bangun klasifikatornya itu mulai kelihatan gitu. Nah, cobain dua aja, logistic regression ya atau pakai random forest ya. Typically random forest lebih bagus ya karena lebih kompleks ya, tapi lebih black box. Terus juga mungkin Bapak-bapak bisa lihat faktor-faktor mana yang lebih penting kalau pakai random forest sih. Ya, jadi cobain aja bandingin.
Iya. Berarti pakai parameter mungkin detect-nya death per million atau gimana pakai rasio lebih bagus kayaknya Pak ya. Soalnya kalau pakai set by number, death-nya mungkin tergantung populasi Pak ya. Iya, tapi kan jumlah populasinya bisa dimasukin menjadi parameter yang jadi prediktornya juga ya. Jadi kalau populasinya gede, oh dia nanti cenderung, karena buat kita angka total kasus absolut itu juga berapa banyak nyawa yang beneran melayang ya. Kalau kita lihat rasio kan, oh kayaknya kecil ya Indonesia ya. Oh, urutan 124. Ya tapi 150.000 nyawa loh melayang loh. Itu eh, waktu apa? 9/11 aja yang teroris itu nabrak gedung WTC di Amerika itu cuma 3 ribuan nyawa melayang. Kita 150.000 dalam 20 tahun gitu. Dalam 2 tahun lebih gitu ya. Nah, jadi angka absolut itu kadang-kadang penting ya dan menjadi orientasi kita seberapa parah sih negaranya kena ya. Bahwa kita populasinya gede ya udah ya itu menjadi bagian dari problem yang kita harus selesaikan gitu ya. Ya kita bukan negara kecil yang lain ya yang bisa ngaso-ngaso ya ignore kita nggak bisa gitu ya. Tapi ya udah gitu. Jadi tergantung sih kita setting problemnya mau seperti apa ya. Terus angka-angka itu bisa kita tunjukkan memperlihatkan fenomena tertentu, nanti dianalisis terus dijelasin di video projectnya. Ya, Jelas Pak. Terima kasih Pak. ya jadi Bapak bisa punya berbagai variasi dan opsi ya buat project sebenarnya. Kalau mau niat bikin klasifikator itu silakan ya. Kalau mau yang basic banget kayak contoh-contoh yang kemarin ya, ngerjain linear regression atau random forest untuk lihat angka kasus, angka kematian boleh juga ya. Nyobain negara lain ya kalau bisa ya, bandingin berapa negara supaya bisa kelihatan setiap negara ciri khasnya apa. Lalu ada problem lain lagi yang bisa juga ya, yang cukup interesting ya. Kita tuh selalu bertanya ya di dalam analisis-analisis di berita juga gitu ya. Karena luar negeri sering ngalamin duluan dibanding Indonesia. Ya, misalnya UK gitu ya, dia udah buka lockdown duluan sejak kapan-kapan gitu ya. Dia keserang apa vaksinnya bisa duluan gitu ya. Kalau yang keserang Delta duluan tuh India dibanding kita. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ya adalah apakah kita bisa pakai ya data di UK gitu misalnya untuk melatih machine learning kita karena itu adalah the future gitu ya. Lalu untuk predik angka di Indonesia. Ya, tentu bisa ya, maksudnya kan machine learning-nya pasti bisa kita paksa, kita train pakai data UK, terus kita paksa untuk detect data di Indonesia ya pada saat gelombang Delta atau gelombang Omicron. Tapi masalahnya seberapa dekat, seberapa bagus ya. Bisa jelek banget ya, tapi bisa juga cukup bagus ya. Atau misalnya pakai data di India ya untuk ngepredik di Indonesia gitu ya. Jadi project semacam itu bisa juga dibanding yang basic misalnya data Indonesia buat Indonesia doang ya, tapi kita pakai data luar negeri untuk predik data di Indonesia. Itu termasuk problem yang cukup interesting yang Bapak-Bapak bisa coba juga. Ya, jadi ada 3 versi lah paling dikit. Kalau masing-masing kelompok mau cobain yang beda ya, bikin machine learning strateginya beda, terus analisis cara berbeda, terus dijelasin boleh ya. Makin complicated dan makin menarik hasil analisisnya ya itu yang makin bisa lebih tinggi nilainya sih. Ada pertanyaan lagi, komentar sebelum kita selesai? Saya belum ada Pak. Oke, kalau nggak ada, thank you Bapak-Bapak untuk perhatiannya. Selamat mencoba ya. 2 minggu lagi akan ada deadline kumpulin project dan nyicil lecture notes-nya juga ya supaya tugas itu juga pelan-pelan bisa diselesaikan. Thank you Bapak-Bapak. Selamat malam, selamat istirahat.